Oke, kembali lagi kita di pembahasan soal tryout ujian masuk di SMA Kemala Taruna Bayangkara ya. Oke, ini adalah soal tryoutnya. Nah, ini kita jadikan sebagai latihan, bukan jadi soal asli ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama. Nah, ini adalah TPA numeriknya ya. Ulan berumur 14 tahun pada setahun yang lalu. Jika umur Sandy 7 tahun mendatang 22 tahun, maka selisih umur mereka adalah. Nah, jadi kalau kita perhatikan soal ini ya, si Wulan kan 14 tahun pada setahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita pikirkan berarti kalau misalnya ini sekarang lah, usia sekarang ya. Nah, si Wulan berarti kan 14 tahun yang lalu, setahun yang lalu 14 ya kan. Berarti sekarang tentunya 15 kan gitu. Nah, demikian juga si Sandi. Si Sandi 7 tahun yang akan datang itu berarti si Sandi 7 tahun yang akan datang. Berarti 7 tahun yang akan datang berarti 22. Berarti sekarang otomatis dia 15 gitu. Gitu kan. Nah, berarti selisih usia mereka berarti berapa? Si Wulan 15, si Sandi 22, 15 juga. Maka selisih umur mereka itu pasti 15 dikurang 15 berarti 0. Mereka sama umurnya gitu ya. Jadi umur mereka itu adalah sama. Nah, itu kira-kira jadi selisih umur mereka itu sekitar 0 tahun. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lihat di soal berikutnya. Jika kita melempar 2 dadu dan 2 koin secara bersamaan, maka jumlah anggota ruang sampel atau titik sampelnya adalah. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah ruang sampel. Nah, cara menentukan ruang sampel untuk yang namanya dadu kita buat dengan rumus 6 pangkat N. Itu kalau dia dadu. Nah, kalau ruang sampel untuk logam itu 2 pangkat N. Itu untuk logam. Nah, jadi kalau ini digabung, misalnya di sini tadi 2 dadu, ya kan? 2 logam. Nah, berarti untuk 2 ini berarti cuma 6 pangkat 2 berarti 36. Nah, sedangkan yang ini 2 pangkat 2 berarti 4. Jadi ruang sampelnya kalau dia digabung berarti adalah 36 dikali 4 berarti 144 gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tinggal kita kalikan aja. Misalnya nanti 1 dadu ya kan, 1 dadu dan 1 logam. Misalnya seperti itu. Berarti ini kan 6. 6 pangkat 1, 2 pangkat 1, berarti kita kalikan hasilnya 12. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti bisa kamu cari misalnya yang lain-lain juga bisa. Oke, sekarang kita coba jawab soalnya ya di soal berikutnya. Jika panjang persegi panjang adalah 1 lebihnya dari lebar persegi panjang itu. Nah, kita coba ya. Katanya panjangnya adalah 1 plus lebar gitu ya. Nah, sedangkan jika panjangnya ditambah 3 berarti panjangnya misalnya panjang perubahannya berarti ini jadi panjang awal ditambah 3 dan lebarnya itu menjadi ditambah 2 gitu. Nah, sehingga persegi panjang itu luasnya bertambah juga menjadi L1-nya berarti L ditambahkan 33. Nah, berapakah luas persegi panjang itu mula-mula? Nah, berarti L yang dicari. Nah, kita lihat. L rumusnya kan panjang kali lebar ya. Jadi kalau kita perhatikan L1 sama dengan pasti P1 kali L1. Ini jadinya L
plus 33 sama dengan P1 P ditambah 3 kali L ditambahkan 2. L-nya ini kan P dikali L ya. Plus 33 sama dengan PL plus 5L. Plus 5. Atau boleh kita rubah juga ini. Ini jadinya P kita buat ya. P, nah PL berarti 2P, 3L, 6 ya. Nah, berarti dari sini sebenarnya bisa hilang nih. Ini kemarin habis. Sehingga dari sini 33 sama dengan apa? 2P tambah 3L plus 6 tadi ya. Nah, berarti di sini 33 dikurang 6 berarti 27. Itulah 2P plus 3L. Nah, katanya P kan 1 tambah L berarti 27 sama dengan 2 kali 1 plus L plus 3L. Nah, berarti 2 plus 2L plus 3L 25 sama dengan 5L. Berarti L-nya adalah 25 bagi 5 adalah 5. Nah, berarti panjangnya berarti 1 tambah L. Berarti 1 tambah 5 hasilnya 6. Jadi luas berarti panjang kali lebar. Nah, berarti di sini 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Jadi hasilnya adalah 30 cm kuadrat. Seperti itu kira-kira pemahamannya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, nah kita lihat di sini di soalnya di toko ya kan, di toko pena 5 buah pulpen katanya. 5 buah pulpen dan 3 buah lem ya kan, 5 buah pulpen dan 3 buah lem itu bisa kita lihat harganya adalah 34.000 katanya. Nah, kemudian dari sini kita lihat lagi, berarti sedangkan jika memberi 3 buah lem dan 2 pulpen harganya adalah 21.600 ya kan. Jika X adalah 1 pulpen dan Y adalah 1 buah lem, maka nah kita buat di sini. Berarti pulpen adalah X tadi ya. Berarti jawab pulpen adalah X dan lem adalah Y. Oke, kita buat 5 pulpen berarti 5X plus 3Y sama dengan 34.000. 3 buah lem 2 buah berarti 2X tambah 3Y sama dengan 21.600. Nah, ini langsung aja kita kurangkan. 5X kurang 2X 3X ini habis. Nah, di sini berarti sekitar 2 berarti 12.400 ya. 34.000 sorry itu 34.200 ya, ini salah nih. 34.200. 34.200 ya. Di 34.200. Nah, berarti 12.600. Jadi X-nya adalah 12.600 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 4.200. Itu harga dari pulpen. Nah, kita substitusi lagi 2X tadi tambah 3Y kan 21.600. Nah, X-nya 4.200 berarti 2 kali 4.200 plus 3Y 21.600. 8.400 plus 3Y sama dengan 21.600. 3Y-nya berapa? 21.000 dikurang 8.400 berarti sekitar 13.200. Berarti Y-nya adalah 13.200 dibagi 3 hasilnya 4.400. Nah, 4.400 kan lebih besar dari 4.200, artinya X-nya itu lebih kecil daripada Y. Maka jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. Jarak Jakarta-Bandung 4 cm dengan skala 1:3 juta. Wawan mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung dengan kecepatan 60 km per jam
Jika Wawan sampai di Bandung jam 10.25, pukul berapa Wawan harus berangkat dari Jakarta? Oke, nah pertama kita ingat bahwasannya kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita tarik dulu waktu. Waktu itu apa? Jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, katanya di sini skalanya ada skala baru jaraknya. Jadi kita harus cari jarak sebenarnya. Skala kan adalah JP dibagi dengan JS. Berarti yang ditanya JS. Berarti JP dibagi dengan skala. JP-nya 4, yang ini adalah 1/3 juta. Nah, berarti ini sama dengan 12 juta. Dikalikan ya, jadi kalikannya langsung aja 4 kali itu 3 juta ya. Jadi kita kalikan 4 kali 3 juta, hasilnya adalah 12 juta. 12 juta sentimeter. Nah, kalau kita rubah dia ke kilometer berarti bagi 100.000 ya kan. Nah, berarti mati nolnya 5, berarti 120 kilometer, kira-kira gitu. Nah, berarti untuk menentukan waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Berarti 120 km dibagi 60 km per jam, hasilnya adalah 2 jam. Nah, jadi kalau misalnya dia berangkat tiba jam 10.25, maka kita kurangi dengan 2 jam, berangkatnya berarti jam segitu. Berangkat harus jam 8.25 kira-kira gitu. Jadi berangkatnya harus jam 8.25. Nah, itu di situ penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah soal berikutnya kita lihat di sini ada mengenai kunjungan ya, diskon ya. Nah, untuk menarik minat pengunjung, Kenpark Surabaya menggunakan diskon 2% bagi rombongan sekolah berjumlah lebih dari 20 orang. Bagi rombongan berjumlah 10 sampai 20, diskonnya 10%. Biaya tiket 25.000. Siang itu ada 6 rombongan TK. Ini TK ya. TK, SD mengikuti lomba mewarnai di Kenpark. 2 rombongan berjumlah masing-masing 25 dan sisanya berjumlah 15 dan 17, 14 dan 5 orang. Berapakah pendapatan Kenpark dari keseluruhan rombongan siang itu? Oke, baik. Nah, berarti kelompok pertama dia adalah 25 orang. Kelompok kedua juga 25 orang. Kelompok ketiga itu adalah 15. Kelompok keempat 17. Kelompok kelima berarti 40 orang ya. Kelompok keenam berarti 5 orang, kira-kira gitu. Nah, jadi di sini kita gunakan diskonnya. Nah, untuk kelompok yang pertama, nah karena dia lebih dari 20, maka ini dapat diskon 20%. Nah, gitu ya. Jadi harganya kan 2.500, berarti diskonnya berarti 20/100 kali 25.000. Nah, ini berarti sekitar 5.000 kan. Berarti yang mereka bayar harus dibayar, berarti jadinya dibayar berapa? Dibayar tentunya 20.000, 20.000 lagi kan? 20.000. Nah, karena mereka ada 50, berarti 50 kali 20.000. Berarti dapatlah di sekitar berapa dia, 50 kali 2.000 jadinya 5, berarti 10. 5 kali 2 10, nolnya tambahkan aja 100, ini 5 ya, 2, 3, 4, 5, jadi sekitar berapa ini? 1 jutaan ya. Jadi 1 juta. Oke. Nah, kira-kira bisa ya, 1 juta. Kemudian kita lihat, nah di sini lagi dapat ada yang 40 orang. 40 orang ini juga dapat berapa? Dapat diskon 20% nih. Berarti sama, berarti tinggal bayar 20.000 juga ya. Bayar 20.000 berarti bayar jadinya 40 kali 20.000 ya. Berarti 800.000 nih. Oke. Tambahkan 18. Nah, ini dapatkan diskon itu 10%.
diskon cuma 10%. 10/100 kali 25.000. Berarti sekitar 2.500. Jadi dibayarnya berarti 22.500. Jadi hasilnya berarti 32 kali 22.500 lah. 32 dikali 32 dikali ini berarti sekitar 720.000 ya. Nah yang 5 orang ini tadi berarti dia bayar 5 kali 25 gitu ya, 25.000. Nah karena nggak ada diskon berarti 125.000 gitu. Jadi total pendapatan berarti jadinya 1.800.000 tadi, ini tambah ini 18. Oke, tambah 720 dengan ini berarti 845 ya. Berarti jadinya 2.645.000. Kira-kira itulah pendapatan dari Ken Park. Oke, itu dia jawabannya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, next ya. Pada gambar berikut ABC adalah persegi panjang, ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki yang luasnya 7 dan EC adalah 3BE luas dari ABCD. Nah, gampang ya. Katanya ini segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki. Jadi, kalau katanya luasnya 7, luas siku-siku yang luasnya 7, berarti kan luas, kita jawab. Luasnya 7. Berarti kan ini setengah kali. Jadi kalau ini X, ini juga pasti X. Berarti setengah dikali X kali X, berarti 7 ya. Jadinya berarti X kuadrat itu jadinya 14 gitu. Oke? Nah itu yang kita peroleh. Baru kemudian otomatis di sini EC-nya katanya, EC itu adalah 3 kali X. Berarti totalnya adalah 4X. X tambah, berarti BC itu adalah X ditambah 3X, maka ini adalah 4X. Nah luas berarti apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 4X, lebarnya adalah X. Jadi 4X kuadrat. Luas 4X kuadrat, di mana X kuadrat tadi 14. Berarti jadi 56. Seperti itu caranya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Bambang tidak kurang dari Pandu, tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Boni sama dengan Bambang, tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari perolehan suara Boni dan kurang dari Pandu. Siapakah terpilih jadi ketua kelas? Oke, baik. Nah, ini merupakan soal penalaran ya. Nah, ini sebenarnya termasuk penalaran juga nih ya. Nah, di sini Bambang tidak kurang dari Pandu, tidak kurang. Berarti tidak kurang, berarti si Bambang lebih tinggi ya. Berarti Bambang lebih tinggi dari si Pandu. Tidak lebih dari si Eka. Nah, jadi ini lebih tinggi si Eka ya. Kemudian perolehan suara Boni sama dengan suara si Bambang. Nah ya, dan tidak lebih dari si Eka. Berarti si Boni juga tidak lebih dari si Eka. Nah, suara Dodi tidak lebih dari suara Boni. Suara Dodi tidak lebih dari suara Boni, dan Dodi kurang dari Pandu. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat. Nah, di sini yang bisa kita ambil misalnya Boni Bambang itu 50 misalnya. Kalau si Bambang 50, maka kemungkinan di sini si Eka, kita anggap aja pemisalan, ini misal aja ya. Si Eka bisa 60, si Pandu bisa misalnya 40. Gitu ya. Si Boni sama si Bambang sama, berarti si Boni juga 50. Boni lebih tinggi dari lebih kecil dari Eka, pas. Dodi katanya lebih kecil dari ini, berarti Dodi bisa juga 40-an ya, 42 misalnya. Atau 42 lah kita bilang ya. Nah, kemudian si Dodi lebih kecil lagi dari si Pandu. Si Pandu tadi sudah sekitar 40. Oh, berarti kita buat aja ini berarti 39 ya. 39 berarti ini 40. Jadi yang menjadi ketua kelas pasti si Eka ya. Oke, itu dia jawabannya, mudah-mudahan bisa. Nah, di sini kita lihat banyak tabungan Wulan adalah 8/11 dari tabungan Joni. Jadi Wulan
tabungannya itu 8/11 dari punya si Joni. Itu berarti kita buat Ulan adalah 8/11 dari tabungan si Joni, gitu ya. Artinya Ulan banding Joni sama dengan 8/11 ya. 8/11, kira-kira gitu. Bisa ya. Nah, kemudian dari situ yang diketahui lagi apa? Nah, selisih tabungan mereka 147. Jadi selisih tabungan antara si Joni sama si Wulan adalah 147.000. Jadi yang ditanya tabungan Joni. Jadi tabungan Joni itu sama dengan langsung aja gini. 11/11 dikurang 8 kali 147.000 gitu. 11 dibagi 3 kali 147.000. Nah, itu kira-kira berapa? Berarti ditanya jumlah ya. Sorry, ditanya jumlah bukan tabungannya ya. Ditanya ternyata jumlah. Jadi kalau jumlah yang ditanya tinggal buat jumlah kan perbandingannya berarti 11 ditambah 8 perselisihnya jadi 19. Berarti 147 dibagi 3 49.000. Di 19 kali 49.000 hasilnya adalah 931.000 ya. Oke, demikian mudah-mudahan bisa ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya. Bu tadi membeli 4 karung beras seharga 600.000. Masing-masing karung beratnya 1 kuintal. Jika Bu tadi menjual beras dengan harga 2.300 per kilo, keuntungan Bu tadi adalah oke, baik. Nah, katanya membeli 4 karung 600.000. Berarti 4 karung adalah 4 dikali 100 kg. Jadi berarti ini jadinya 400 kg. Nah, berarti dari sini harga belinya jadi kan 600.000 4 karung itu 4 karung dalam arti 400 kilo. Jadi berarti harga beli 1 kilogram 600.000 kita bagi aja dengan 400. Jadi mati ini berarti 6.000 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1.500. Jadi untungnya adalah 2.500 dikurang 2.300 dikurang 1.500. Yaitu 800 rupiah. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya Dedik. Mudah-mudahan bisa, semangat terus dan semoga sukses. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus ya. Oke, terima kasih.